siang. Terima kasih sudah hadir. Ada narasumber pada hari ini Pak Tigor. Kebetulan 28 Oktober 2024 tadi pagi sudah melakukan upacara. Betul? Upacara betul ya? Iya. Ikut sampai selesai Pak Tigor? Ikut, yes. Ikut ya? Ikut. Jadi tokoh-tokoh penting, terus di Sumpah Pemuda itu kan banyak-banyak momen ya. Jadi banyak momen, banyak tonggak-tonggak sejarah. Jadi kenapa sampai Sumpah Pemuda itu dikenang dan diingat sampai sekarang. Dan alhamdulillah Pak Tigor, guru sejarah SMA Negeri 1 Gondang, akan menjelaskan sedikit mengenai Sumpah Pemuda ini. Kenapa kok ada Sumpah Pemuda, tokoh-tokohnya juga mungkin introduksi dulu. Silakan Pak Tigor. Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Sebelum masuk ke tema utama, yaitu membahas mengenai Sumpah Pemuda yang sesuai dengan harinya 28 Oktober ya. Saya ingin menjelaskan dulu ya pada pemirsa Semaku Podcast dimanapun Anda berada ya. Ini berjumpa lagi dengan saya Tigor ya. Kali ini temanya yang dibahas adalah mengenai sejarah. Nah, tema mengenai sejarah. Kalau kemarin ketemu saya di podcastnya Semaku, yang dibahas adalah temanya olahraga, pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, prediksi antara Cina dengan Indonesia. Kemarin juga saya yang memberikan materi prediksi dan ternyata prediksinya salah ya. Sekarang ketemu lagi dengan saya di tema baru, yaitu tema mengenai sejarah. Kebetulan hari ini yang akan dibahas adalah Sumpah Pemuda ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Bambang tadi ya. Jadi kedepannya acara podcast Semaku ini tema yang disajikan bervariasi, mulai dari aktivitas sekolah ya, kemudian bincang-bincang dengan mantan alumni, dan juga membahas pengetahuan dan juga olahraga serta berbagai hal-hal yang lain. Nah, kembali lagi ke tema Sumpah Pemuda ya. Berbicara mengenai Sumpah Pemuda, ini salah satu momen sejarah penting dalam sejarah bangsa Indonesia ya. Sumpah Pemuda sendiri tidak lepas dari berbagai kronologi atau dari berbagai peristiwa sebelumnya. Nah, berbicara mengenai Sumpah Pemuda ini sebenarnya hanyalah secuil momen, tapi momen yang sangat penting. Nah, selain Sumpah Pemuda ini sebenarnya nanti ada momen-momen lain dalam sejarah Indonesia yang melibatkan pemuda. Karena memang kalau kita berbicara mengenai sejarah Indonesia itu adalah sejarahnya, panggungnya para pemuda. Nah, tapi nanti kita akan membahas itu, tapi lebih spesifik di Sumpah Pemudanya dulu. Sumpah seperti Pemuda. Itu Pak Bambang ya? Iya. Ini kalau saya browsing ini memang tokoh utamanya nih Pak Muhammad Yamin. Betul ya. Jadi bahasanya Pak Muhammad Yamin yang pas masih muda. Kira-kira ya. Umurnya sebelum 30 atau mungkin kurang lebih mungkin ya. Betul ya. Jadi, terus selain Pak Muhammad Yamin ini, kok enggak ada Pak Karno ya? Mungkin nanti bisa dijelaskan di tengah-tengah atau mungkin di awal. Yes. Silakan. Jadi memang kalau kita berbicara Sumpah Pemuda, sama seperti peristiwa sejarah yang lain, peristiwa sejarah itu istilahnya itu saling terkait dengan satu dengan yang lain. Sumpah Pemuda bisa muncul karena ada arus pergerakan nasional. Pergerakan nasional itu bisa muncul karena dimunculkan oleh golongan terpelajar, dan golongan terpelajar itu bisa muncul karena program politik etis. Nah, jadi rootnya dari politik etis nanti akan menuju ke Sumpah Pemuda ini. Oke. Jadi politik etis yang didengungkan di Belanda pada saat itu ya. Betul, jadi ada beberapa kubu, akhirnya politik etis, politik balas budi karena sudah menggemah ripahkan Belanda. Iya, jadi politik etis itu adalah sebenarnya balas budi. Kenapa kok balas budi? Jadi memang di parlemennya Belanda yang menang itu adalah kubu liberal. Nah, orang-orang liberal ini punya perspektif atau punya pandangan lain terkait dengan wilayah jajahan Belanda di luar negeri, di luar Belanda maksudnya. Khususnya adalah Hindia Belanda. Jadi Hindia Belanda ini sudah memberikan kemakmuran bagi bangsa Belanda. Tidak ada salahnya kalau Belanda ini membalas budi dengan
memberadabkan masyarakat di Hindia Belanda atau di Indonesia. Akhirnya 1901 Ratu Wilhelmina pada waktu itu menyetujui adanya program politik etis. Yang salah satunya yang paling penting adalah program edukasi. Ya. Jadi akhirnya muncul tokoh-tokoh pelajar ini, dan akhirnya muncul Muhammad Yamin dan lain sebagainya, Budi Utomo khususnya yang di awal ya. Memang tonggak awal dari pergerakan nasional itu adalah Budi Utomo sebetulnya. 08, ya. 20 tahun kemudian ada Sumpah Pemuda ini. Ada Sumpah Pemuda. Jadi ada hubungannya dengan Belanda lah intinya, ada seperti hubungannya. Itu. Oke, kembali ke Sumpah Pemudanya. Ya. Jadi Muhammad Yamin dan teman-teman ini memang bersatu padu atau memang ujuk-ujuk mulai dari Jong Sumatera, Yong Java, dan beberapa orang-orang yang ada di Nusantara pada saat itu menyebutkan kan Yong seperti itu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi memang Sumpah Pemuda ini boleh dikatakan sebagai puncak nasionalisme atau puncak persatuan bangsa Indonesia. Karena memang Sumpah Pemuda ini diawali dari berbagai organisasi pemuda di daerah masing-masing. Ya, yang mana founding father kita itu juga awalnya adalah orang-orang yang aktif di organisasi pemuda ini. Kalau Bung Karno pernah eksis di Jong Java, kemudian Jong Sumatera Bon itu ada Muhammad Yamin, ada Bung Hatta, ada Abdul Muiz itu pernah di Jong Sumatera, kemudian di daerah lain ada Jong Ambon, Jong Celebes dan lain sebagainya. Nah, pemuda-pemuda ini awalnya atas inisiator seorang tokoh yang bernama Muhammad Tabrani. Nah, Muhammad Tabrani ini mungkin nama yang masih asing, tapi beliau ini adalah inisiator pertama dari Kongres Pemuda yang ke-1. Jadi Kongres Pemuda itu ada 2, Kongres Pemuda 1 sama Kongres Pemuda ke-2. 2026 ya, yang satu itu tahun 1926, kemudian disusul yang kedua tahun 1928, yang nanti akan menghasilkan Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda tadi itu. Oke, dari beberapa apa ya? Kan ada 2 Sumpah Pemuda, tapi kok yang viral di tahun 28-nya? Iya, karena memang atau yang di 26-nya nggak ada keputusan atau iya, gimana? Memang gini, yang di tahun 1926 itu memang belum mencapai sebuah hal atau belum menemukan momen yang signifikan. Karena di situ memang dibahas mengenai bagaimana upaya kita untuk menciptakan persatuan, memperkokoh nasionalisme, penggunaan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tapi momen yang signifikan memang belum didapat dari situ ya. Lagi-lagi tokoh utamanya tetap Muhammad Yamin ambil peran di Kongres Pemuda yang pertama ya. Baru nanti yang di 1928 ini ada Kongres Pemuda lagi. Nah, memang di yang kedua ini nanti yang paling utama adalah memunculkan 3 Sumpah Pemuda yang kita kenal itu. Ya, jadi 3 Sumpah Pemuda itu kalau saya melihat dari satu sumber, ada beberapa sumber ini memang di situ ada W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya yang dimainkan secara instrumen tanpa syair. Terus Dr. Sutomo, Sutomo itu adalah pendiri organisasi Budi Utomo, juga ikut. Terus ada Sugondo Joyo Puspito. Nah, ini adalah sosok yang tidak bisa kita lupakan dalam sejarah Sumpah Pemuda. Sugondo Joyo Puspito. Nah, ini siapa sih? Nah, beliau ini adalah Ketua Kongres Pemuda yang kedua. Nah, kalau nggak salah sebelumnya itu pernah aktif di organisasi namanya PPI kalau nggak salah, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, satu cerita menarik dari Sugondo ini yang mungkin belum banyak orang tahu adalah apa? Sugondo ini sama seperti Bung Karno juga pernah menjadi anak didiknya Cokro Aminoto pada waktu itu. Pernah ngepost di Surabaya di rumahnya Cokro Aminoto waktu itu bersama Bung Karno, ada Kartosuwiryo dan teman-teman yang lain itu. Jadi termasuk di situ ternyata ada Sugondo Joyo Puspito, orang yang nanti akan menjadi ketua dari Kongres Pemuda yang kedua. Terus ada Sunario Sastro Widoyo, ini penasihat panitia kongres. Terus ada Si Kong Leong, ini kelihatannya dari keturunan Tionghoa, pemilik rumah tempat kongres pemuda. Jadi memang betul sekali Pak Bambang. Jadi dalam Sumpah Pemuda itu kita tidak hanya melihat pemuda-pemuda lokal saja, tapi di sini ada peran dari orang-orang Tionghoa yang berperan mendukung munculnya Sumpah Pemuda. Pertama memang ada beberapa pemuda Tionghoa yang ikut aktif dalam Kongres Pemuda.
kemudian rumah tempat Sumpah Pemuda berlangsung yang di Jalan Keramat Raya itu juga kepunyaan orang Tionghoa. Dan satu lagi ya, bahwa kita tahu bahwa setelah Kongres Pemuda kedua itu nanti akan dinyanyikan lagu Indonesia Raya dari W.R. Supratman. Nah itu yang memviralkan itu adalah surat kabar Sinpo, punyanya orang Tionghoa juga. Di situ dikasih tagline bahwa inilah lagu kebangsaan Indonesia waktu itu, yang akhirnya dinyanyikan oleh pemuda Indonesia, orang-orang Indonesia, walaupun sempat mendapat tentangan dari Belanda. Orang Arab ikut nggak waktu itu? Maksud saya klan Pak Alawi itu, Kongres Pemuda 1 maupun Kongres Pemuda 2. Berdasarkan sumber yang saya dapat, saya kurang tahu kalau orang Arab ikut apa enggak. Saya yang tahunya orang Tionghoa, tapi ada organisasi pemuda Islam yang turut hadir dalam Kongres Pemuda yang kedua kalau nggak salah. Saya lupa organisasi apa itu, tapi ada organisasi Islam juga. Oke. Itu anggotanya organisasi Islam itu orang Yaman itu. Kurang tahu Pak, mungkin ya ada orang dari Timur Tengah ada, tapi saya rasa mayoritas orang sini. Oke, berarti dari komunitas Islam ada, dari Tionghoa ada, mungkin dari Yong yang di Sulawesi, di Minahasa dan lain sebagainya. Lah kok di sini saya tidak melihat Soekarno. Nah, maksudnya apakah Soekarno lagi belajar atau lagi kuliah atau gimana? Mungkin ada penjelasan khusus? Nah, kayak gini. Jadi kenapa kok tidak melihat Soekarno? Jadi begini Pak Bambang, tokoh pergerakan nasional itu dimensinya banyak, tidak hanya terfokus pada segmentasi-segmentasi tertentu saja. Nah, Bung Karno di tahun itu, beliaunya ini juga aktif dalam organisasi Partai Nasional Indonesia, PNI ya? PNI. Kebetulan beliaunya itu juga pengurus utama atau pemimpin utama dari Partai Nasional Indonesia. Secara seperti ketua umum lah, semacam itu. Yang aktivitas politiknya juga luar biasa sekali pada waktu itu. Dan disorot. Iya, yang aktivitas politiknya juga luar biasa sekali pada waktu itu ya, karena PNI ini salah satu organisasi politik yang radikal dalam melawan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Bahkan setelah 1928 ini karena aktivitas kampanyenya di Yogyakarta kalau tidak salah pada waktu itu, Bung Karno akhirnya ditangkap dan 1929 kalau tidak salah beliau dihukum dimasukkan ke penjara Sukamiskin yang ada di Bandung. Jadi pergerakannya masing-masing. Kebetulan tidak ada di Sumpah Pemuda ini karena beliaunya lagi ditahan atau di penjara. Di Sukamiskin. Jadi aktif dulu di organisasi PNI pada waktu itu. Oke. Berarti kita tidak mau membahas terlalu panjang lebar, kembali ke Sumpah Pemuda lagi. Setelah diumumkan 3 poin di Sumpah Pemuda itu, apa kelihatan setelah Sumpah Pemuda? Apakah kelihatan pemudanya semakin kompak atau mungkin bahasanya jadi bahasa Indonesia, apa-apa pakai bahasa Indonesia, apa-apa mungkin Indonesia Raya dan sebagainya, atau gimana setelah itu Pak Tigor? Pertama terkait dengan masalah kekompakan. Kalau soal kekompakan tidak bisa diukur sejauh mana Sumpah Pemuda itu berdampak pada kekompakan para pemuda. Tapi yang jelas Sumpah Pemuda ini sekali lagi fungsi utamanya adalah menumbuhkan kesadaran nasional para pemuda. Jadi saya pernah membaca artikel ya, pasca Sumpah Pemuda ini jiwa nasionalisme dan kesadaran nasional para pemuda Indonesia pasca Sumpah Pemuda itu semakin kuat dan semakin meningkat. Para pemuda ini biasanya digerakkan oleh sentimen primordial kedaerahan. Mereka ini saling berkonflik satu sama lain. Tetapi setelah ada Sumpah Pemuda, maka mereka menjalin hubungan yang lebih erat demi Indonesia kedepannya yang lebih baik gitu ya. Kalau untuk bahasa Indonesia, memang bahasa Indonesia ini diupayakan untuk digunakan. Kenapa? Karena sesuai bunyi pasal ketiga dari Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Jadi yang menyatukan sebagai sarana komunikasi yang menyatukan itu adalah dengan bahasa Indonesia. Karena itu waktu bahasa Indonesia belum begitu viral, pada masa pergerakan, di dunia pergerakan, itu yang dipakai adalah menggunakan bahasa Melayu. Karena rumpunnya bahasa Indonesia dari situ. Lah kenapa kok tidak pakai bahasa Jawa? Karena bahasa Jawa itu sifatnya feodal kalau katanya orang-orang pergerakan. Hanya dipakai oleh para priayi-priayi yang sifat revolusionernya kurang pada waktu itu ya. Jadi intinya setelah Sumpah Pemuda itu jadi
ada sebuah diksi Indonesia itu Iya. memang pertama kali ya. Di Budi Utomo kan belum muncul, Iya. Indonesia belum muncul, atau mungkin di pergerakan konferensi atau apapun kan. Iya. Jadi di tahun 1928 inilah diksi Indonesia muncul. Muncul ya, sebenarnya diksi Indonesia muncul itu dari Sumpah Pemuda ya, tapi sebelumnya ada sebuah organisasi namanya adalah Perhimpunan Indonesia. Tokoh utamanya adalah para pelajar Indonesia yang ada di Belanda. Salah satu tokoh utamanya adalah Bung Hatta yang nanti jadi Bung Hatta. wakil presiden. Nah, Perhimpunan Indonesia itu nama aslinya adalah Indis Vereniging, kemudian digantikan menjadi Indonesisch Vereniging. Nah, selanjutnya supaya lebih revolusioner dipakailah nama Perhimpunan Indonesia. Nah, surat kabarnya yang awalnya namanya Hindia Putra diganti juga namanya menjadi Indonesia Merdeka. Nah, jadi adanya Perhimpunan Indonesia dan juga dengan adanya Sumpah Pemuda ini membuat nama Indonesia semakin dikenal oleh publik internasional pada waktu itu. Ya, karena orang kan taunya Hindia Belanda, sebuah wilayah yang pada waktu itu diduduki oleh kolonial Belanda. Mereka belum mengenal identitas baru kita, yaitu Indonesia. Termasuk itu partainya Pak Karno yang PNI, PNI itu ya. termasuk yang Partai Komunis Indonesia. Kan Betul. sebelumnya kan juga bukan pakai Indonesia. Bukan pakai Indonesia, ya. Oke. Jadi setelah momen itu banyak nama-nama yang diubah lah bahasanya Iya. untuk rasa-rasa persatuan, rasa persaudaraan dan lain sebagainya setelah tahun itu. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Budi lagi, atau mungkin Oh iya, ada hal penting. kembali ke tujuan Sumpah Pemuda itu. Untuk mewujudkan tujuan itu pasti ada tantangan-tantangan. Apa saja kira-kira tantangan itu? Tantangan untuk masa kini apa pada waktu itu, Pak Budi? Pada waktu itu, Pada waktu itu, ya pada waktu itu tantangannya memang adalah yang pertama Indonesia ini kan pulaunya banyak, wilayahnya luas. Jadi secara suku kita itu berbeda-beda, secara budaya juga berbeda-beda. Bahasa juga berbeda-beda. Tantangan utamanya adalah apa istilahnya, merobohkan sentimen kesukuan itu untuk selanjutnya membentuk identitas baru, menjadi bangsa yang baru, yaitu bangsa Indonesia. Terus kemudian terkait itu tadi ya, ada larangan juga dari pemerintah Belanda. Tentu saja Belanda tidak memberikan ruang untuk bagi pemuda-pemuda ini untuk berjuang menjalankan aktivitas politik yang radikal. Tentu pemerintah Belanda selalu memberikan pressing untuk supaya pergerakan nasional ini tidak mengarah atau berkembang ke situasi yang mengacaukan pemerintah kolonial Belanda seperti itu. waktu itu tantangannya juga tidak hanya pemerintah Belanda kan. Iya. Di setiap daerah kita kan sudah ada kerajaan, sedangkan Indonesia sama sekali belum ada waktu itu. Bagaimana kerajaan-kerajaan di Nusantara menyikapi Sumpah Pemuda itu? Kerajaan yang mana maksudnya, Pak Budi? Ya, kerajaan Jawa. Solo. Oh, Solo, Kerajaan, Jawa. khususnya di Jawa kan ada dua kerajaan yang besar itu. Oh, itu ya. Apakah Oke. langsung menerima atau mungkin ada cerita-cerita lain? Sepertinya kalau untuk itu saya referensinya mungkin saya masih belum memiliki ya, bagaimana sikap mereka terkait dengan Sumpah Pemuda. Tapi yang jelas ini kalau saya mengacu pada dunia pergerakan ya, para priayi lokal itu cenderung sifatnya feodal. Mereka itu cenderung mengamankan status quo mereka daripada istilahnya ikut tergabung dalam dunia revolusi atau dunia perjuangan. Mereka itu nyaman dengan status quo mereka dan privilege yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda seperti Gitu itu ya. Karena memang sudah ada karpet merah yang Ya. memang apa ya, dari beberapa puluh tahun, ratus tahun sebelumnya kan memang karpet merah atau privilege itu memang diberikan. Iya. Jadi sebenarnya pengen merubah tapi ya malu-malu kucing dan sebagainya. Iya. Tapi kelihatannya dari beberapa apa ya, dari beberapa cerita yang menarik tadi itu memang ada keinginan yang sama, intinya seperti Iya. itu untuk menjadi negara merdeka. Padahal tahun 28 itu masih jauh dari kemerdekaan. Masih Dan jauh, ya. masih berliku lah, saya membayangkannya seperti itu. Tapi memang tantangan terbesarnya sampai kalau di saat tahun itu adalah untuk menuju merdeka. Iya. Nah, kalau pas merdeka, setelah merdeka gini nih gimana?
melihat Sumpah Pemuda dengan acara pagi tadi upacara itu salah satunya kan ya. Mungkin ada tantangan-tantangan yang lain untuk di modern seperti untuk ini. Pemuda saat ini. Untuk pemuda saat ini. Sebenarnya begini ya. Jadi kalau kita kembali lagi kalau kita berbicara mengenai Sumpah Pemuda, inti dari Sumpah Pemuda itu adalah nasionalisme dan persatuan. Seperti itu ya. Saya pernah nonton acara TV One. Waktu itu narasumbernya adalah Rocky Gerung ya. Rocky Gerung mengatakan bahwa kalau kita berbicara mengenai persatuan, maka 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, para pemuda sudah memikirkan hal itu yang dirumuskan dalam Sumpah Pemuda tadi. Jadi kalau katanya Rocky Gerung, kita itu tidak bersatu karena kita satu agama, kita tidak bersatu karena kita satu busana, tapi kita bersatu karena kita itu satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Jadi dari awal memang para pemuda itu memang dibebani tanggung jawab untuk menghasilkan peradaban Indonesia yang bermutu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, kalau hari-hari ini bagaimana? Kalau hari-hari ini sepertinya hal tersebut itu rasanya berat. Ya, kalau bahasanya Dilan, kamu nggak bakalan kuat, cukup aku aja gitu. Karena tantangannya intinya lebih berat dan lebih kompleks itu loh. Jadi yang terpenting bagi para pemuda sekarang adalah kesadarannya itu ditumbuhkan, sama seperti menumbuhkan kesadaran para pemuda di tahun 1928. Hanya saja aspeknya dan tantangannya tahun 1928 dengan aspek dan tantangan di tahun 2024 ini tentu jauh lebih berbeda. Seperti itu. Jadi bahasa kesadaran itu kan mulai dari kesadaran siswa atau kesadaran kita sebagai manusia sekarang. Visi kamu apa? Tujuan kamu hidup apa? Mungkin seperti itu ya. Saya sekolah di SMA Negeri Gondang ini kepengen apa? Atau mungkin nanti di saat pas mau kuliah itu kesadarannya harus lebih tinggi biar apa? Titik fokusnya untuk mencapai cita-cita itu lebih gampang tercapai mungkin itu ya. Secara karena exposure-nya sebuah visi atau kesadaran dari anak-anak sekarang atau mungkin tantangannya di zaman ini kan lebih luas lagi karena cita-cita lebih banyak dan ruang-ruang peluang itu juga lebih banyak lagi. Ruang-ruang lebih banyak lagi. Jadi tantangannya adalah bagaimana kebinekaan global itu bisa terus diwujudkan, bisa terus dipertahankan. Jangan sampai pengaruh-pengaruh buruk ini istilahnya merusak atau membutakan pemahaman dari para pemuda. Sebab kan kita tahu bahwa slogannya pemerintah di tahun 2045 kalau nggak salah, kita akan menyongsong yang namanya Indonesia Emas. Seperti itu ya. Nah, Indonesia Emas ini bisa tercapai kalau pemudanya dari sekarang punya kesadaran untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik dengan mampu untuk bersaing dalam tantangan-tantangan global ke depannya. Oke, itu pesan pentingnya seperti itu ya kelihatannya. Soalnya Indonesia Emas adalah 2045, berarti kan sekitar 20 tahunan lagi kurang lebih. Itu pun juga lumayan nggak terlalu panjang juga. Jadi kalau tidak buru-buru sadar mulai sekarang mengenai potensi diri, mengenai peluang, mengenai mengenai passion yang sudah dikembangkan itu nggak diperdalam lagi, mungkin nanti 2045 nggak akan terwujud Indonesia Emas itu ya. Iya bisa. Kalau tentang Sumpah Pemuda, ketika kita berbicara masalah sejarah, adakah bukti-bukti otentik yang mendukung itu? Ada, ya. Naskahnya ada, ya. Bukti yang menunjukkan adanya Sumpah Pemuda itu ada. Kemudian mungkin catatan waktu rapat, waktu kongres itu kemungkinan masih ada. Saya juga sumbernya masih mencari apakah ada. Ya saya rasa untuk membuktikan Sumpah Pemuda ya sumbernya itu aja Pak Budi. Apakah ada peristiwa lain setelah Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 3 misalnya? Tidak ada. Dalam sejarah yang terkenal itu adalah Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 yang menghasilkan Sumpah Pemuda itu. Kalau Kongres Pemuda 1 itu menghasilkan apa? Tadi yang sudah saya bahas dengan Pak Bambang bahwa tidak ada sesuatu yang sifatnya signifikan di Kongres Pemuda yang pertama. Karena itu harus diadakan Kongres Pemuda lagi, yaitu Kongres Pemuda 2 tadi. Tantangan-tantangan terhadap
apa ya yang itu tadi kira-kira apakah klaim Pak Alawi itu bisa disebut sebagai tantangan terhadap Indonesia Emas 2045? Klaim yang mana Pak Budi? Yang diklaim banyak soalnya ya. Maksudnya yang diklaim banyak apa saja? Wah, yang diklaim soal sejarah Indonesia banyak, makanya Pak Budi saya tanya. Maksudnya diklaim itu dibelokkan atau bagaimana? Bukan dibelokkan, jadi seolah-olah yang bersangkutan punya peran dalam sejarah Indonesia. Padahal dalam pergerakan itu si Yaman itu tidak ikut-ikut ya? Sejauh ini saya belum menemukan sumber keterlibatannya. Ya klaim itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja memang. Tapi ya karena kenemenen yang mau mendengarkan itu. Kalau misalnya klaim itu diajukan kepada Pak Tigor, apakah Pak Tigor percaya? Jadi gini. Berbicara percaya atau tidak percaya, kalau saya itu ketika pertama kali mendengar peristiwa sejarah, maka yang perlu ditanyakan adalah sumbernya dari mana. Nah itu perlu, sumbernya itu dari mana. Nah sumbernya ini bersifat apa dan berbentuk apa. Itu yang perlu kita ketahui, seperti itu. Ya, kalau sumbernya itu lemah dan hanya sifatnya oral history yang turun-temurun dari kakek ke cucu, dari cucu ke cucunya lagi. Nah ini sumbernya sangat lemah. Bahkan kalau bisa ditolak seperti itu. Oh begitu ya, itu berarti tidak historis begitu ya? Iya. Karena sumber mereka rata-rata kila, jari ini begitu. Nah ya, sejarah itu tidak hanya bertumpu pada istilah jari ini Pak Budi. Harus ada pembuktian mana sumber sejarah yang benar-benar mendukung peristiwa tersebut dan sumbernya itu berbentuk apa. Kalau sumbernya oral history, omong-omong biasa seperti ini, nah ini perlu dipertanyakan. Sumber yang valid adalah sumber yang sifatnya sejaman dan itu adalah dalam bentuk tertulis dan dialami oleh pelakunya langsung atau narasumbernya langsung. Itu namanya sumber primer. Begitu ya? Iya. Nah terus kalau menurut Pak Tigor, plan Pak Alawi itu harusnya diapakan? Apanya? Nah, harus diapakan? Tentu saja dalam menyikapi fakta sejarah kita harus sebijaksana mungkin. Ya, jadi begini, ada yang pernah mengatakan bahwa kalau kamu ingin menghancurkan suatu bangsa, maka hancurkan dulu sejarahnya. Nah, supaya sejarah kita tidak dihancurkan atau mungkin dibelokkan oleh orang lain, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah itu tadi. Dalam menghadapi atau melihat peristiwa sejarah, kita harus kritis, kita harus kritik. Sumbernya harus tahu, metodologinya juga kita harus tahu. Biar bisa membedakan mana fakta sejarah dan mana kebohongan sejarah. Kira-kira apa motivasi dari klaim Pak Alawi untuk membelok-belokkan sejarah itu? Semua pasti ada motivasinya. Dan mereka itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya juga saya rasa terkait dengan masalah politik praktis seperti itu. Intinya disclaimer-nya kan di situ dulu. Iya. Jadi mengenai Sumpah Pemuda kan ada yang mengakui, ada yang berusaha pihak-pihak yang mengakui, kan intinya di sini tadi kan kita berasumsi semua. Iya. Jadi di saat ada paham A atau paham B atau mungkin perkumpulan A, perkumpulan B untuk mengakui sebuah monumen Sumpah Pemuda ini, kan banyak hal-hal histori yang bisa diungkap di situ. Karena kan tonggak sejarah juga termasuk sebanding dengan 1045 juga, 08, 28 kan sebanding itu, jadi besar monumennya itu. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai kan ya monggo silakan kalau bisa. Iya. Karena banyak narasumber yang sudah membaca, ada yang sudah ke museum, ada ke mana, ya nanti bisa di cross check ulang mengenai kebenaran dari pihak-pihak tertentu tadi. Mungkin cukup sekian dari narasumber, ada panelis dan juga ada tim yang sudah mensukseskan acara podcast pada siang hari ini. Pak Tigor terima kasih, dan semoga pemuda-pemuda, siswa-siswa kita semakin sadar dengan tantangan kedepannya. Kembali ke Sumpah Pemuda, ada 3 sumpah yang dihasilkan, berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu? dari 1928 sampai 2024.
6 ya. 96 ya, Yes. jadi 96 tahun yang lalu. Dan semoga nilai-nilai ini tidak luntur, malah akan semakin membumi, akan semakin hebat ke depannya siswa-siswa kita dan mungkin pendengar yang ada di rumah. Terima kasih dari saya. Apabila ada kata yang tidak cocok dan tidak berkenan, mohon maaf. Ya. Jadi Pak Tigor ada kata penutup? Oke, kalau saya simpel saja ya. Sumpah Pemuda itu sebenarnya cuma bagian kecil, tapi bagian kecil itu bisa menjadi momen besar karena ini adalah suatu tonggak perubahan. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa sejarah Indonesia itu adalah panggungnya para pemuda. Pergerakan nasional diawali para pemuda yang akhirnya bermuara pada Sumpah Pemuda seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Setelah itu revolusi 1945 untuk meraih kemerdekaan itu juga tidak bisa dilepaskan dari peran pemuda ya. Seperti yang disampaikan sama Benedict Anderson bahwa revolusi 45 itu adalah revolusi pemuda. Kemudian pergantian rezim dari orde lama ke orde baru itu juga dimotori oleh para pemuda yang pada waktu itu tergabung dalam KAMI dan KAPI. Itu ada Suhoki, mahasiswa UI yang menjadi salah satu penggeraknya juga di situ. Kemudian dari Orde Baru menuju Reformasi juga adalah gerakan aksi massa yang dimotori oleh mahasiswa dan pemuda. Jadi sekali lagi para pemuda itu adalah motor perubahan yang dari masa ke masa tantangannya akan semakin berat. Tapi seperti yang dikatakan oleh Tan Malaka, satu hal yang dimiliki oleh pemuda kemewahannya itu adalah idealisme. Dengan idealisme dan pola pikir yang maju, saya rasa para pemuda bisa mengatasi semua tantangan itu dan bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak Tigor atas waktunya.